Awal bulan lalu, mobil mewah Raffi Ahmad mengalami kecelakaan di Malang. Moncong mobil keluaran Italia itu ringsek karena menabrak pohon. Belum juga sampai sebulan, ternyata Raffi sudah punya mobil baru lagi yang tak kalah mewahnya. Raffi Ahmad sudah memajang mobil baru tersebut di akun media sosialnya. Sebagian orang mungkin berpikir begitu mudahnya Raffi mendapatkan uang dan begitu gampangnya pula ia membelanjakan uangnya. Saat mobilnya mengalami kecelakaan, Raffi sama sekali tak menunjukkan kepanikan atau kesedihan. Ia merasa tenang saja karena sudah ada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap mobilnya tersebut. Memang saat mobil itu mengalami kecelakaan, bukan Raffi yang mengendarainya, tapi dikendarai oleh orang lain. Lagi nggak mau ambil pusing lah. Yang pasti sih dari pihak Lamborghini-nya mau bertanggung jawab. Namanya mobil kecelakaan mah, siapa juga yang mau kecelakaan ya. Ya udah, mau gimana, nggak bisa gimana-gimana, mau marah mau apa juga nggak bisa nyelesain masalah. Ya udah, ikhlas aja. Ya namanya orang tua Maya, ibu Maya senang aja ya anaknya punya kendaraan, apapun itu kendaraannya. Gitu. Emang tipe-tipe sport gitu gimana sih? Ya lah, Raffi anak laki lah, anak cowok ya pasti suka lah tipe mobil sport. Ami Kanita, ibunda Raffi, mengaku sudah sempat mengingatkan putranya untuk tidak menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli mobil-mobil mewah. Namun, sang ibunda juga maklum kalau Raffi memang sudah bekerja sangat keras dan berhak membelanjakan uangnya untuk kesenangan pribadi. Oh udah, itu udah dari dulu-dulu, udah selalu di warning gitu. Intinya sih kalau saya ngapain lah beli mobil-mobil sport gitu kan, sayang gitu kan. Tapi ya namanya anak ya, hobi. Dia kerja keras, dia punya kepuasan sendiri kan, itu juga saya sebagai ibu yang nggak bisa berbuat apa juga gitu kalau memang dia udah pengen. Apapun kalau dia mau membeli sesuatu, apakah mobil, selalu kita diskusi dulu gitu kan, urgensinya seperti apa gitu. Tapi ya namanya anak ya, udah dinasehatin gimana juga ya, kalau dia punya duit sendiri ya udahlah gitu. Mobil mewah baru Raffi Ahmad tersebut menjadi pertanda kalau pendapatannya memang sangat besar. Raffi tidak hanya mendulang pendapatan dari dunia hiburan saja, tapi juga dari berbagai bisnis yang dijalankannya. Terakhir, ia juga memproduseri sendiri film berjudul Rafathar. Film Rafathar tersebut merupakan obsesi Raffi yang muncul sejak Rafathar lahir dan baru terwujud sekarang. Terus gini, jadi karena mumpung aku sebagai ayahnya bisa lah untuk membuat sesuatu yang beda nih, saya ngeliat membuat sesuatu yang beda. Jadi supaya ini bisa dikenang sama dia sampai dia udah besar filmnya. Ya Rafathar waktu kecil pernah main film tapi di tempat sendiri. Raffi Ahmad bermaksud memberikan kenangan abadi buat sang putra dalam bentuk sebuah film. Namun di mata sebagian orang, Raffi dianggap terlalu rakus karena sampai melibatkan putranya untuk menambah pundi-pundi uangnya. Raffi membantah hal tersebut karena menurutnya syuting film Rafathar dikondisikan seolah menjadi taman bermain untuk Rafathar. Raffi juga tak setuju dengan pendapat orang yang menganggap ia terlalu dini mempekerjakan putranya. Enggak, mana tega lah anak sendiri, kita syuting dia juga lihat suka-suka hati dia aja tuh. Kalau mau tidur ya tidur, syutingnya juga di rumah. Dia syutingnya di rumah jadinya tenang, santai. Ini film memang beda banget lah, lucu, gokil, seru, pokoknya beda. Film yang apa ya, orang mikirnya kan Rafathar syutingnya capek, padahal suka-suka hati dia tuh syuting. Di giliran dia mau syuting ya syuting, mau main ya main. Ya, nah abis ini Rafathar nanti acting, lihat lari dari kamar, oke? Ya, Rafathar mau syuting ya? Mau nggak? Mau naik ayunan? Mau? Ketemu mama? Mau mama? Ketemu mama nggak? Tidak banyak artis yang berhasil menyelesaikan studi di saat puncak popularitas tengah digapainya. Salah satu yang berhasil dan kini tengah meregup nikmatnya kesuksesan adalah Immanuel Cesar Hito. Immanuel Cesar Hito kelahiran Jakarta 27 Mei 1993 ini Sabtu 26 November 2016 kemarin menandai suksesnya dengan wisuda sarjana. Bagi Hito, wisuda tanggal 26 November kemarin sekaligus menjadi kado terindah untuk ayahnya yang berulang tahun pada tanggal 25 November. Sudah tuh kemarin tanggal 26. Jadi 25-nya bokap ulang tahun, 26-nya sudah pas aja, rasanya pas kan karena bokap gue pas ulang tahun juga. Jadi ngerayain ulang tahun bokap, ngerayain ya bisa dibilang ngerayain wisuda gue. Wisuda sarjana boleh jadi merupakan persembahan terbaik Hito bagi kedua orang tuanya. Biaya yang mereka keluarkan untuk Hito sejak pendidikan dasar seakan mendapat ganjaran dengan wisuda kelulusannya tersebut.
Wisuda Hito ini juga membuat ketiga adiknya makin bersemangat menyelesaikan studi mereka. Dan ini adalah bantuan terbesar untuk kedua orang tuanya. Ya mereka bangga lah, bahagia karena anak pertama juga yang maksudnya studinya akhirnya selesai gitu. Jadi mereka senang aja, rasanya kayak nggak sia-sia lah ibarat pengorbanan mereka. Di semester 5 sempat cuti 1 semester, dan akhirnya untuk bisa nebusnya itu lagi nggak bisa dalam 1 semester yang sama karena mata kuliahnya nggak dibuka semua, jadi dicicil-cicil yang harusnya target 3,5-4 tahun jadi 4,5. Ya puas lah, maksudnya bangga, lega juga karena ya selama ini kan ya jadi nggak sia-sia lah, karena dulu jujur kayak udah sempet mau nyerah aja rasa kuliah kan. Puas, bangga, dan lega saat ini bercampur jadi satu dalam hati Hito. Perasaan-perasaan itu tentu saja bercampur karena tak mudah baginya menggapai gelar sarjana ini. Gelar sarjana ekonomi yang berhasil digenggamnya sekarang ini didapat Hito setelah berjibaku selama 4,5 tahun antara karir dan studi. Karena emang sempet ada satu titik tuh udah capek banget harus sambil kuliah. Jadi dibalikin lah ke aku mau sambil kuliah, kerja apa mau kerja aja dulu apa mau fokus kuliah dulu. Tapi ya gara-gara kekeh pengen bisa selesai dua-duanya bisa jalan gitu ya jalanin dua-duanya. Hito telah membuktikan bahwa antara karir dan studi tak ada yang perlu mengalah atau dikalahkan. Dua hal ini bisa berjalan seiring sejalan. Lantas apakah ia juga akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi? Makanya ditawarin sempat mau lanjut ambil kuliah lagi nggak S2. Ya keputusan dari gue sih kayaknya berat kalau untuk ngambil sekarang. Santai-santai saja jangan buru-buru, pelan-pelan. Satu harapan orang tua boleh jadi kini telah dituntaskan Hito, yakni menjadi sarjana. Namun bagaimana dengan harapan lainnya seperti menimang seorang cucu misalnya? Gimana sih maunya kakek-kakek? Bapak gue udah 61 umurnya. Itu makanya jadi ya pengen gitu kali. Itu kayak gitu-gitu umurnya udah 61, makanya jadi wajar aja kan kalau udah umur kakek-kakek gitu pengen timbang cucu atau gimana. Jadi ya mungkin pengennya dia kayak gitu. Cuma kalau sekarang kan lagi fokus dulu di kerjaan, kuliah baru beres gitu. Ya seling 3 tahun, 4 tahun lagi lah. Wow. What man? Masih lama. 25 lah ya. 25, 26, 27 lah. Lama banget 27 mah gak. Usia Hito dan Feli memang masih muda. Meski mereka sudah lebih dari 3 tahun berpacaran, tapi agaknya masih banyak yang ingin mereka capai. Status sebagai calon menantu impian pun telah digapai Feli, yang menurut Hito sangat disukai oleh kedua orang tuanya. Bokap nyokap sih seneng lihat, maksudnya Feli anaknya nggak macem-macem, terus juga ya bener lah intinya ya masuk nominasi lah ibaratnya. Salah satu tipikal yang disukain bokap nyokap gua, dan dia apa ya supel sih orangnya, jadi seru. Bokap gua juga soalnya orangnya begitu, jadi cocok deh tuh, kebayang deh. Pengen sih sebenarnya pengen, cuma maksud kayaknya belum pas aja. Karena masih banyak yang harus ditabung, harus banyak yang diurus, jadi pengen lebih matang aja nanti gitu. Karena gue juga belum, ya masih banyak sifat kekanak-kanakan dari gue lah, jadi emang harus perubahan diri dulu. Jangan ntar gue ngurusin anak kecil, tapi gue kayak anak kecil juga gitu kan repot.